Musta'in pada Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah langsung saja sama-sama kita dengarkan dalam pembahasan yang akan disampaikan oleh guru kita, yaitu Prof. Muhammad Ustaz Dr. Rahmat SPDI. Kita dan tempat kami persilakan sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi muhkami kitabih wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Pertama-tama dan yang paling utama, mari sama-sama kita panjatkan rasa puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini, di malam Sayyidul Ayyam, yang juga di malam ke-11 Muharram kemarin, pada hari Kamis, jatuh pada 10 Muharram, di mana hari yang bersejarah untuk kita. Karena itu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan untuk kita berpuasa di tanggal 9 dan 10. Mudah-mudahan bagi yang puasa, semoga Allah terima puasanya, dan semoga Allah berikan kita selalu kesehatan, baik itu rohani kita maupun jasmani kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam tak lupa kita haturkan kepada kehadiran baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan pengikutnya yang istiqomah menjalani sunnah-sunnah beliau senantiasa. Kita berharap mendapatkan syafaatul uzma di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kami hormati keluarga Bapak Abdul Rahman beserta istri, yang alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini memberikan kita fasilitas rutinitas pengajian mingguan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan, berikan keberkahan dalam umurnya, dalam hidupnya, dalam rezekinya, dan juga anak-anaknya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga yang sama-sama kami hormati para jamaah pada kesempatan malam hari ini, para remaja kampung Poncol, yang mudah-mudahan kita juga selalu Allah jaga dari berbagai macam penyakit, bala, wabak, taun, khususnya COVID-19. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, sebelum kita mulai pengajian pada malam hari ini, kita buka dengan umul kitab surat Al-Fatihah. Kita niatkan, kita hadiahkan Fatihah ini untuk para guru-guru kita yang telah meninggal dunia, orang-orang tua kita, nenek kami kita, masing-masing diniatkan dalam hati. Terkhusus Syekh Muqtadir Tabrani, Syekh Haji Sallallahu Muqtadir Tabrani, Syekh Haji Amirul Muqtadir Tabrani, Syekh Haji Amin Muqtadir Tabrani, Syekh Haji Alwi bin Haji Muhammad, Syekh Haji Muhammad bin Haji Muhammad, Syekh Haji Madani, Syekh Haji Ashma bin Haji Madani, Syekh Haji Abdul Mughni bin Haji Hasbi, Syekh Muhammad bin Haji Sanadari, Syekh Muhammad Zaid bin Najihun, Syekh Ali Zaid bin Muhammad Zaid, Syekh Haji
Amal Syarif Udin Nasr Ghani, Syekh Haji Ali bin Haji Anwar, ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات المذكورات من أهل البيت أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اغفر لنا ولوالدينا آمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا. اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العامل. يا رب بالمصطفى محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ودام نفع به وببركة علومه وبي بكم في الدارين آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Babul Qusri, kita masih membahas mengenai rangkaian daripada mandi hadas besar. Pada pertemuan yang lalu kita telah bahas sebab-sebab kita mandi, ya, sebab-sebab kita mandi, apa saja sebabnya sudah kita bahas. Di antaranya adalah inzalul mani, ya, keluar mani, atau dukhul hasyafah. Itu sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Nah, ini masih membahas mengenai rangkaian-rangkaiannya. Jadi mandi itu ada sebabnya, ada fardunya. Tentu ketika ada fardunya, ada sunnahnya. Yang saat ini kita bahas adalah sunnah-sunnah wudhu. Sunnahul wudhu artinya sunnahul ghusli, sunnah-sunnah mandi hadas besar. Dalam kitab Ar-Riyadul Badi'ah, wa sunnahul ghusli kathiratun minha. Sunnah-sunnah mandi hadas besar kathiratun minha, itu banyak sekali. Tapi beliau hanya menyebutkan sebagian. Di antaranya, kata beliau, minha, di antaranya adalah al-wudu'u kamilan qablahu.
sunnah mandi hadas besar adalah wudhu kamilan yang sempurna. Ya, kapan wudhunya? Qoblal ghusli, sebelum kita mandi. Jadi sebelum mandi, ya, sebelum kita masuk pada mandi hadas besar, sunnahnya adalah wudhu dulu, ya, wudhu dulu. Tentunya sebelum wudhu kita bersih dulu. Setelah itu baru kita wudhu. Gimana mengiat wudhunya? Biasa. Niatnya wudhu biasa. Nawaitul wudu'a irafil hadatsil asghar fardhun lillahi ta'ala. Karena ini bukannya wudhu itu dapat menghilangkan hadas besar, bukan, tapi sunnahnya aja. Sunnah sebelum kita wudhu, sebelum kita mandi, maksudnya itu wudhu dulu kamilan yang sempurna. Seperti kita wudhu mau sholat, niat dulu, basuh wajah, tangan, rambut, kaki, udah selesai. Baru setelah itu mandi, ya. Nah, jadi yang pertama adalah sunnah wudhu, sunnah mandi yang besar, yaitu wudhu yang sempurna. Sebagaimana kita wudhu ingin melaksanakan sholat. Modal du'a'adha'i. Yang kedua, gebegin atau membasuh anggota-anggota badan, ya. Jadi sunnahnya itu kita ngebasuh atau gebegin anggota-anggota badan. Ini sebelum masuk kepada mandi. Sebelum masuk kepada mandi, sunnahnya kita apa? Terutama tuh kemaluan kita cuci dulu. Kita cuci, kita bersihin, ya, baik itu depan ataupun belakang. Itu sunnahnya. Yang ketiga, wal ibtida'u bisyuqqil aiman, dan memulai dari yang kanan-kanan, ya, min jasadihi, dari anggota-anggota badannya, ya. Kalau anggota badan itu yang punya pasangan, ya, tangan kan punya pasangan, ada kanan dan kiri, ya kan, kuping kanan kiri, kaki kanan kiri. Kalau wajah mah nggak ada, wajah mah cuma satu, makanya wajah, ya, yang bukan yang sebelah kanannya, ya, yang sebelah kanannya wajah mah kan satu, ya, terserah dari atas, dari mana, terserah. Yang dimaksud Rasulullah itu yang punya pasangan, ya, kayak kaki, tangan, telinga dan sebagainya, itu disunahkan yang kanan-kanan dulu. Karena Rasul paling senang itu ketika kita memulai sesuatu yang sifatnya itu berpasangan, itu yang kanan dulu, ya. Innallaha yuhibbut tayammum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya itu mencintai sesuatu yang kanan-kanan dulu. Apa aja yang kanan. Sama untuk sesuatu yang baik. Masuk masjid kita menggunakan kaki kanan. Masuk ke rumah menggunakan kaki kanan. Keluarnya kaki kiri. Sebaliknya untuk yang kira-kira tidak bagus, masuknya kiri, keluarnya kanan. Jadi apa saja yang baik, ya, tentunya bukan dalam perspektif pandangan kita, baik itu, ya. Kalau masuk sesuatu yang ruang yang gak baik, gimana, kayak misalnya warnet, kan? Apa kiri bang? Ya, tergantung. Kesono ngapain? Kalau kesono nyari tugas, berarti kan baik, ya kan? Baik kanan. Kalau kesono cuma main game doang, itu kurang baik, kiri. Jadi tergantung kondisi tempat itu, bagaimana kitanya, itu bagaimana kitanya. Ya, kalau nganggap musola itu nggak baik, ya kayak kiri, orang mau maling, ya. Sekolah gimana maksudnya? Sekolah baik apa enggak? Baik sih bang, cuma saya malas banget sekolah, ya.
urusan kalau malas sama enggaknya mah urusan pribadi, tapi semuanya baik. Jadi semua yang sifatnya baik itu Rasul anjurkan dengan menggunakan kaki kanan atau sesuatu yang kanan dulu. Nah ternyata apa memang di sini diteliti oleh para ahli kesehatan. Jadi kita kalau mandi itu nggak boleh langsung buber semuanya, Pak. Nggak boleh. Rasul udah ngajarin kalau kita mandi, baik itu mandi hadas besar ataupun mandi biasa, itu anjurannya kita dikit-dikit dulu, ya, baik itu dari betis dulu, naik ke paha, baru ke pundak yang kanan. Ya saya mau pala udah kali Ustaz. Nah itu yang kadang begitu tuh, kalau pala begitu ini urat-urat kita belum siap, apalagi kalau mandi pagi subuh jam 4 gitu kan, tahu-tahu kepala nih kita ini belum siap, dia belum adaptasi, tahu-tahu kaget ya, pakai air dingin bubir gitu lah, kaku semua, syaratnya udah kaku. Makanya banyak orang yang ketika habis mandi itu yang kelingan jatuh, orang belum sadar lah, udah gitu mandinya Pak langsung digubir dari pala. Kata dokter itu kata ahli kesehatan ya, tapi sebelum dokter mengatakan itu Rasul sudah duluan, nanti diperkuat oleh penelitian para ahli medis. Dari betis dulu yang kanan, biar dia Pak nggak kaget, dikit-dikit naik ke paha, terus pundak. Kalau udah semua basah baru biar jadi nggak kaget ini si saraf, si otot. Itu begitu sunnahnya ya. Wajib tidak ubisnyakil aimani min jasadihi ya. Nah itu yang keempat, 1, 2, 3, yang ketiga 1, 2, 3. Yang keempat, wa ta'limu jasadihi bil ma'i ya, dan meratakan seluruh anggota badannya dengan air 3 kali ya. 3 kalinya ini bukan meratakannya, kalau meratakannya wajib 3 kalinya itu yang sunnah. Tapi kalau yang pernah orang sampaikan, baik itu wudu ya maupun mandi, sunnahnya wajibnya satu, sunnahnya 3. Kalau 1 kita masih ragu, tambahin lagi 2. Ragu nih, tambahin lagi 3 udah ya. Jadi sunnahnya itu 3 kali sunnahnya, biar meyakinkan kita bahwasanya tadi udah kita basuh tuh bagian badan kita, bagian tangan kita, bagian anggota badan kita yang tadi kita guyur. Itu untuk meyakinkan kita. Sunnahnya 3 kali. Kalau meratakannya wajib ya, wajib meratakan, karena itu bagian daripada fardu mandi, niat dan meratakan air ke seluruh anggota badan itu wajib. Tapi yang 3 kalinya itu sunnah. Tapi kalau misalnya nggak yakin harus 3 kali. Wastiqbalul qiblati hala ghusli, dan menghadap kiblat ketika mandinya. Sunnah nih ya, sunnahnya ngadep kiblat, sunnahnya ngadep kiblat. Nah ini juga mesti jadi perhatian juga, karena yang dimaksud menghadap kiblat itu dulu, zaman dulu ya, ketika itu yang dimaksud menghadap kiblat baik itu wudu, mandi atau buang hajat itu ya adalah pada saat dia buang airnya, mandinya itu di tanah lapang, tempat yang terbuka ya. Kalau kita kan sekarang udah ada tembok ya kan, ada tempat khusus buat mandi, jadi kalau kita bilang kiblat tuh nggak apa-apa ya. Kita mohon maaf nih, misalnya WC kita ngadep kiblat gitu ya kan kalau orang dulu fanatik banget, orang dulu agak boleh itu dibongkar, mau dibongkar itu WC, ini kagak boleh ngadep kiblat ini WC-nya
Padahal apa? Padahal nggak boleh itu kita buang hajat itu pada saat kondisi itu apa? Di lapangan. Di lapangan nggak boleh baru, karena ngeplong. Ya, kalau di ruangan kayak kita nih sekarang udah ada tempat khusus WC gitu, ya. Iya, artinya ini begini, kalau udah terlanjur, ya jangan dibongkar. Kesian, udah duitnya nggak ada, dibongkar, tapi bilangnya nggak boleh, kan kesian juga dia. Ya Allah, mau duit nggak ada lagi, akhirnya minjem dulu sama orang. Itu saking ininya, saking praktiknya. Artinya nggak apa-apa ya. Tapi kalau misalnya sebelum dipasang, ya baiknya jangan mendekit kiblat. Jangan nggak apa-apa kata Mang Batu, nggak apa-apa ya. Jangan, kalau belum dipasang mah jangan. Kalau udah terlanjur dipasang nih, ya kan demokrat sayang. Kudu ada ongkos lagi, ya. Nggak ada ongkosnya, cuma karena katanya nggak boleh, ya mau nggak mau dibongkar ya. Nah, jadi yang Rasul maksud itu nggak boleh kita menghadap kiblat pada saat kita buang hajat itu dalam kondisi di tanah lapang. Itu. Ya, ini pun sama. Kita mandi, ya disunahkan menghadap kiblat. Yaitu kalau misalnya apa mungkin kamar mandinya itu ya di tanah lapang kali luas gitu ya. Kalau kondisinya sempit emangnya pas banget misalnya kolom kita madep sono kan nggak bisa kita menghadap kiblat. Kecuali kalau kolom kita madep kiblat, kita tinggal mandi jongkok doang kan beres kan, gampang. Tapi kalau kolom kita ngadang kiblat gimana? Bisa kita mandi dengan kiblat? Ambil air kiblat susah. Ya, udah aja apa adanya aja. Kalau kita madep sini nih, ya udah mandi aja begitu, nggak perlu madep kiblat sono kudu ngambil ntar madep kiblat guyur, ambil lagi guyur, jadi nyusahin. Nah, jadi sunnahnya wastiqbalu qiblati hala ghuslihi, dan ketika mau mandi itu disunahkan untuk menghadap ke arah kiblat. Yang berikutnya wayang rumu, dan hal-hal yang diharamkan ketika kita dalam kondisi janabah, ketika dalam kondisi hadas besar. Wayang rumu bil janabati qiraatul qur'ani, yang diharamkan ketika dalam kondisi hadas besar adalah qiraatul Qur'an, membaca Al-Qur'an. Dulu pernah kita bahas juga mengenai orang-orang yang haram, yang diharamkan ketika dalam keadaan hadas besar, ya. Di antaranya baca Quran. Jangankan baca, kita megang pun nyemek, bahasanya itu nggak boleh. Nyemek Quran nggak boleh kalau dalam kondisi hadas besar, apalagi baca. Ya, kan la yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh kita menyentuh Al-Quran yang kecuali dengan keadaan suci. Nah, kalau kita dalam keadaan kondisi hadas besar itu nggak suci, sedang janabah, ya, sedang hadas besar. Nanti kan berkembang tuh fikih, berkembang, ya, karena kondisi, karena fikih itu kan memang apa sesuai dengan zaman. Artinya diteliti lagi, ternyata apa? Boleh kita baca Al-Quran kalau di situ syaratnya kalau kita sudah istiqomah, sudah rutin, sudah mudawamah. Kita biasa baca Yasin, ya. Ini khusus buat orang perempuan. Udah apa, jadi rutinitasnya tiap malam baca surah Al-Waqi'ah, Yasin, Al-Mulk. Bagaimana? Boleh gak kita baca itu pada saat kondisi ada besar? Boleh. Syaratnya kalau sudah mudawamah, sudah rutin, sudah jadi amalan dia, sudah jadi amalan tiap malam. Jadi kalau misalnya dia itu pun boleh niatnya zikir. Nah, zikiran dia sudah zikiran rutinitas. Yang nggak boleh itu yang nggak pernah baca Yasin, pas janabah baca Yasin, itu nggak boleh. Ya, nggak pernah baca Al-Waqi'ah pas lagi punya hadas besar, yang baca Al-Waqi'ah yang nggak boleh. Itu namanya belum mulazamah.
ya belum mulazamah, dia belum continue, tahu-tahu pas itu doang dia pengen, nggak boleh. Ya makanya banyak orang-orang dulu yang ketika di dalam kondisi ada besar tetap baca Yasin. Kenapa? Karena emang udah keseharian begitu, amalan dia, rutinitas dia. Tiap malam Al-Waqiah, tiap malam Al-Mulk boleh. Kalau kita nggak boleh yang nggak rutin. Makanya kita tuh mesti punya amalan. Ya kayak rapid tadi, rapid itu nggak boleh sebetulnya, karena terpotong Quran. Kalau kita punya janabah, kalau kita nggak rutin, ya nggak bukan amaliah kita. Pada saat kita kondisi janabah itu nggak boleh baca rapid, karena rapid itu sebagiannya ada yang Quran. Cuma karena kita rutin, ya kondisi janabah boleh kita baca rapid. Wal mutfu fil masjid, dan diem di masjid. Ini buat yang perempuan dalam kondisi hadas besar, haid, ya perempuan itu kalau dalam kondisi hadas besar dia nggak boleh diem di masjid. Ya mungkin dulu kali ya, dulu kan belum ada pembalut. Kalau karena udah banyak alat yang buat mampetin apa namanya darah. Nah, tapi Imam Syafi'i beliau mengatakan illam takhaf talwithahu, selama si perempuan itu tidak khawatir akan berceceran darahnya. Biasanya kan kalau perempuan tuh kalau yang sedang deras-derasnya itu hari pertama, hari kedua, hari ketiga itu masih deras-derasnya. Kalau sudah hari-hari akhir itu tinggal sisa doang. Nah, jadi Mas Syafi'i mengatakan nggak apa-apa. Mungkin maksudnya nggak apa-apa itu kalau kondisinya sudah hari kesekian, hari kelima, hari keenam kan sedikit, tinggal sisa doang. Kita perempuan, maksudnya perempuan dia ngaji boleh, ya ngaji boleh kalau dia sudah hari berikutnya, udah hari kelima, keenam, ketujuh, kan ghalibnya kan lumrahnya kan 7 hari gitu kan perempuan kan. Nanti kalau sudah hari kelima, hari keenam itu darahnya nggak terlalu banyak. Kalau hari pertama, kedua, ketiga masih deras-derasnya, meskipun pakai apa sih pembalut, khawatir karena derasnya darah tetap bocor gitu. Tapi kembali lagi pada diri dia. Oh dia tahu kondisi enggak nih, kayaknya enggak banyak yang keluar. Dia mau ngaji misalnya, silakan. Ya tadi dengan catatan illam takhaf talwithahu, selama si perempuan ini ya yakin bahwasanya darahnya itu enggak akan bercecer misalnya kemana. Sebab kalau bercecer kemana itu yang menyebabkan najis. Ya, wal muharramatu bil hadatsil asghar, dan hal-hal yang diharamkan itu sebagaimana hadas-hadas kecil yang lainnya, ya seperti tawaf nggak boleh, ya kalau hadas kecil nggak boleh tawaf, apalagi hadas besar. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihi marji'u wal ma'ab. Ya mudah-mudahan sedikit bermanfaat buat saya khususnya buat para jamaah pada kesempatan malam hari ini. Ya, kita bacakan Fatihah. Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini menambah wawasan kita dan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kecintaan kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi karamil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
اغفر لنا ولوالدينا آمين. صبر الله العظيم، صبر الله العظيم، صبر الله العظيم. لك الحمد يا مولانا يا معبود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين، حمد الناعمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر ولك الملك كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصعوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة، وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت مغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا يا الله في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم بارك في أولادنا وذرياتنا ولا تضرهم، ووفقهم برهم واجعلهم قرة عين لوالديهم. اللهم فقههم في الدين وعلمهم التأويل واهدهم إلى سواء السبيل. اللهم اجعلنا وأولادنا وذرياتنا كلهم صالحا وطاعة، وارزقهم واسعا مباركا وقلوبهم نورا وقلوبهم زكية وعقولهم زكية وعلومهم كثيرا نافعة وجسادهم صحة وعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم وأوصل وتقبل وبلغ ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما هللناه من لا إله إلا الله وما سبحناه من سبحان الله وبحمده وما صليناه على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس هدية منا واصلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة، نوصلها ونقدمها ونهديها إلى حضرة حبيبك صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ولكل منهم والصحابة والتابعين أجمعين، ثم إلى أرواح أمواتنا، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ولأساتذتنا ولمعلمينا ولمن أحب وأحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والأحياء منهم والأموات. أدخل اللهم على جميع قبورهم الروح والريحان والفسحة والغفران والبشارة والأمان بجوارك في رفيع الجنان، إنك يا مولانا كريم حنان وكريم منان. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة مثواهم. اللهم أنزل في قبرهم نورا ورحمة ومغفرة دائمة إلى يوم القيامة. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا ووفقنا يا حق إلى طريق مستقيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Materi yang telah disampaikan oleh guru kita dalam pembahasannya mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya dan juga bisa kita amalkan dengan kehidupan kita sehari-hari. Beritahuan bahwa malam Jumat depan insyaallah di rumah siapa? Yang ingat jadwal rumah siapa malam depan? Rumah siapa? Malam Jumat depan rumah siapa? Jadwalnya itu rumah siapa? Ada yang enggak? Dia misalnya kan mau ini mau ngatin dia apa sih sendiri Iya. dia mau minta bisa apa enggak malam Jumat gitu Membuat besok. ya nggak tahu malam Jumat depan mungkin Ya udah. bisa nggak Bisa makanya kalau udah